Perkenalkan, nama lengkap saya Nensiana Lau. Saya dari tingkat 1 semester 2 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Hari ini akan membahas tentang pengantar dan sejarah katekese umat. Mata pelajaran yang hari ini saya bawakan itu adalah katekese umat. Dalam pengantar katekese umat membahas 3 bagian, yaitu yang pertama sejarah dan pengertian katekese umat, yang kedua tujuan katekese umat, dan yang ketiga adalah proses katekese umat. Namun ada juga satu tambahan, yaitu keunggulan dari katekese umat. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian katekese umat. Katekese umat itu sebagai gagasan dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Katekese umat juga sering disebut sebagai komunikasi iman antar fasilitator dan orang yang hadir atau umat yang hadir saat itu. Yang kedua, kita akan belajar tentang sejarah katekese umat. Sejarah katekese umat itu sudah dicetuskan pada pertemuan kateketik keuskupan se-Indonesia pada tahun 1977. Yang pertama, PKKI pertama atau Pertemuan Kateketik Keuskupan se-Indonesia yang pertama pada tahun 1977, di mana di sini membahas tentang gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia dan masa kini. Yang kedua, PKKI yang kedua itu pada tahun 1980, atau di sini dibahas tentang katekese umat harus bekerja lebih operasional. Terus PKKI ketiga pada tahun 1984, pembina katekese umat. PKKI yang ke-8 pada tahun 2004 tentang katekese umat. Dari PKKI kedua itu menghasilkan beberapa rumusan. Yang pertama, katekese umat sebagai komunikasi iman, atau di mana kita dituntut untuk saling memberi informasi sebagai sesama, dimulai dari kesaksian dan iman. Dari iman itu diteguhkan, dan dari apa yang kita teguhkan dari iman itu kita hayati. Yang kedua itu katekese umat berarti bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus. Dalam katekese umat kita bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai pokok kehidupan kita. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Yang berkatekese itu adalah umat, namun dengan topik atau tujuan pembicaraannya itu adalah Kristus sebagai jalan utama. Yang keempat, pemimpin katekese sebagai pengarah. Dalam berkatekese ada fasilitator atau pengarah dan umat. Sebagai fasilitator kita harus mampu mengkoordinir semua acara selama katekese umat berlangsung, sehingga tidak ada canggung atau tidak ada sharing antar sesama. Yang kelima itu katekese umat adalah komunikasi antar sesama. Komunikasi antar sesama itu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Dalam komunikasi itu kita memerlukan 2 hal. Yang pertama itu saling menghargai dan keterbukaan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah yang pertama, arti pengalaman. Arti pengalaman itu bisa kita ambil dari kitab suci yang digunakan dalam katekese umat tersebut. Yang kedua, dari pengalaman itu kita harus bertobat. Apabila pengalaman itu baik, maka kita harus terapkan. Tapi apabila pengalaman yang kita alami saat yang sesuai dengan tema itu buruk, maka kita harus bertobat. Yang ketiga, dalam katekese kita menyempurnakan iman. Yang keempat, dengan melalui katekese kita bersatu dengan Kristus. Yang kelima, melalui katekese umat kita mampu memberikan kesaksian tentang Kristus. Katekese umat mampu memberi kesaksian tentang Kristus artinya bahwa setelah kita berkatekese, kita jangan hanya berdiam diri, tetapi kita harus mampu mewartakan katekese umat yang kita dapatkan dari fasilitator atau orang-orang yang memberikan katekese umat itu, harus kita wartakan kepada sesama. Dari rumusan PPKI tersebut ada beberapa aspek yang digunakan dalam katekese umat. Ada di sini terdapat 4 aspek. Yang pertama itu subjek.
dalam katekese umat itu kita membutuhkan subjek atau pendengar, di mana di sini subjek utamanya adalah umat. Yang kedua, Yesus sebagai jalan. Dalam katekese umat itu pun kita harus membutuhkan sesuatu sebagai panduan utama atau panutan untuk katekese umat. Di sini panutannya itu adalah Yesus yang bukan kita alami secara langsung, tapi kita pelajari dari kitab suci. Yang ketiga itu sharing. Setelah kita mendengarkan kitab suci yang sudah disampaikan atau cerita yang berkaitan dengan katekese umat, maka kita harus membagikannya melalui pengalaman yang kita alami. Terus yang terakhir itu adalah hasil dari katekese umat. Setelah kita belajar tentang sejarah dan pengertian, sekarang kita akan belajar tentang tujuan katekese umat. Ada dua tujuan katekese umat. Yang pertama itu membuat umat pada perjumpaan dengan pribadi Yesus, dan yang kedua membentuk dan membina jemaat Kristen. Dalam katekese umat itu kita harus mencapai pada saat dimana kita merasa bahwa Kristus itu benar-benar hadir dan Kristus sebagai pokok utama dalam pembicaraan. Maka itu kita harus benar-benar meresapi apa yang disampaikan oleh fasilitator. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristen. Dalam katekese umat itu kita harus saling terbuka, saling menghargai, sehingga di situ terbentuk sebuah jemaat. Yang ketiga, setelah tujuan ada proses katekese umat, di mana proses katekese umat ini juga membahas 3 bagian. Yang pertama itu mengamati dan menyadari, yang kedua menyadari dan merefleksikan, dan yang ketiga memikirkan dan merencanakan. Yang pertama mengamati dan menyadari, di mana tema dari suatu katekese itu diambil dari situasi konkret dalam kehidupan, bertolak pada situasi konkret kehidupan masyarakat setempat. Dan dari situasi itu kita mau mengambil hikmah apa. Yang kedua, menyadari dan merefleksikan. Dalam berkatekese harus ada suatu buku atau sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk merefleksikan. Di sini biasa sering digunakan kitab suci dan juga sering pula kita dengar melalui cerita. Yang ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi. Setelah berkatekese kita harus sampai pada aksi atau pekerjaan nyata atau tindakan nyata dari apa yang sudah kita dapatkan. Yang terakhir itu adalah keunggulan katekese umat. Ada 4 bagian dalam keunggulan katekese umat. Yang pertama, katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Di sini umat sebagai subjek, di mana semua yang dilakukan itu harus diambil dari umat, dan itu hasil akhirnya untuk umat. Yang kedua, berbicara tentang hidup nyata sebagai terang Injil dan menyadari bahwa Allah itu hadir. Keunggulan yang kedua ini menyatakan kepada kita bahwa kita tidak bekerja sendiri, tetapi Allah hadir untuk membantu kita untuk mengerjakan apa yang ada dan kondisi apa yang sekarang ini kita alami. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga umat bisa menjadi sebuah gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadi katekese umat dan gereja. Di sini peserta dan fasilitator harus saling bertukar pikiran dan harus saling memotivasi sehingga bisa mencapai pada tindakan nyata dalam sebuah katekese. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi.